Selamat siang Bapak Ibu acara sekalian, kembali lagi dengan saya Muhammad Farel dari SMK 1 Kota Probolinggo. Hari ini saya ingin mempresentasikan website pertemakan lingkungan sekolah, yaitu adalah koperasi siswa. Tujuannya yang pertama untuk mengenalkan lebih jauh lagi tentang koperasi siswa yang ada di SMK 1 Kota Probolinggo, serta dalam teknisnya untuk mempermudah jual beli. Yang nomor tiga adalah yang paling penting untuk meningkatkan penjualan barang atau produk yang ada di koperasi sekolah tentunya. Jadi ini adalah final project yang telah saya buat, yaitu bernamakan koperasi siswa. Dan untuk bagian-bagian yang ada di koperasi siswa ini dibagi menjadi tiga, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, siswa yang terdaftar dan bersekolah di SMK 1 Kota Probolinggo. Karena memang untuk target pasarnya hanya kepada siswa-siswa SMK 1 Kota Probolinggo. Dan ya, ini adalah landing page tampilan pertama saat user atau siswa mengakses link website koperasi ini atau aplikasi koperasi ini. Lebih tepatnya ini aplikasi sih Bapak Ibu sekalian. Dan ada tiga produk terlarisnya. Dan kemudian karena koperasi siswa itu bukan hanya ekstrakurikuler atau suatu ya istilahnya toko yang ada di sekolah, namun di sekolah SMK 1 Kota Probolinggo, koperasi siswa juga menjadi bagian dari salah satu organisasi yang ada di SMK 1 Kota Probolinggo. Jadi ada kegiatannya, entah itu nyetok, entah itu pelantikan, entah itu pengemasan barang atau pengukuran misalkan siswa-siswi itu merupakan kegiatan yang ada di KOPSIS atau koperasi siswa. Kemudian ini adalah ya simple landing page-nya. Yang terakhir itu adalah kontak yang dimana siswa-siswi bisa ya melakukan feedback lah, kritik dan saran kepada koperasi siswa yang ada di SMK 1 Kota Probolinggo. Oke, langsung aja kita login. Kita akan bahas tentang bagian usernya dulu Bapak Ibu sekalian. Ini ya, user. Oke, ini adalah oh ya, dan untuk sistematik atau sistem pendaftaran itu tidak dibuka secara umum, melainkan yang bisa menambahkan akun atau siswa user itu hanya admin nantinya di bagian admin. Selain admin tidak bisa mendaftarkan akun baik siswa itu sendiri. Jadi siswa harus pergi ke admin untuk aktivasi lah istilahnya akun untuk mengakses koperasi siswa ini, Bapak Ibu sekalian. Kita login. Sebentar. Kemudian sama. Ya, mohon maaf tadi ada beberapa masalah dari cara teknis secara website. Jadi kita kembali login lagi. Dan otomatis ketika kita login sebagai user akan dialihkan ke tampilan khusus user saja Bapak sekalian. Yang dimana di sini kita dapat membeli produk yang ada di koperasi Tunas Muda tentunya. Nah, ini adalah hero sectionnya ya simple tentunya. Selamat datang di koperasi Tunas Muda. Dan ketika kita klik belanja, kita akan diarahkan ke daftar kategori. Yang tentunya kita ketahui bersama bahwa di koperasi siswa itu tidak hanya menjual produk makanan dan minuman, namun juga peralatan sekolah, Ibu sekalian. Jadi ini memfilter barang-barang itu agar lebih mudah kita mencari barang yang ya, ingin kita beli tentunya. Sebelum di sini kita ke beranda dulu ke bawah. Nah ini contohnya ada contohnya. Sama seperti landing page tadi namun lebih kompleks. Dan kita lanjut ke produknya. Ini adalah ya yang tadi telah saya jelaskan. Misal saya ingin mencari makanan. Nah, akan muncul berbagai produk yang tersedia tentunya dan stoknya masih ada. Ini misal kita ini pula dan bisa kita search cari juga barangnya. Saya sambil baca lihat barang. Nah, otomatis detail barang akan ditampilkan secara ya real time tentunya. Dan ini ketika nantinya di sisi admin itu produk stoknya itu habis, bakal tidak akan dimunculkan dalam pemilihan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, sebagai user kita tentu bisa melihat serta bisa menilai tentang produk ini. Kita kirim aja. Otomatis ada notifikasi bahwa komentar yang telah kita buat tadi berhasil kirim atau dimasukkan ke dalam database aplikasi ini buat sekalian. Ya, dan bisa kita filter juga sesuai rating bintang 5 maupun bintang yang lainnya. Dan juga yang tujuan yang paling utama dalam tampilan ini ialah kita melakukan pembelian terhadap produk. Kita misal ingin dua, nah kita pilih di dua produk ini mau dimasukkan ke dalam keranjang atau langsung kita beli aja. Kita beli aja ya Bapak sekalian. Nah, ini ada beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu pembayaran saldo. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut via QRIS
atau COD lah. Nah, kalau COD ini sistemnya ya kita pesan dulu barangnya, kemudian kita bayar nanti kalau kita bayar di tempat koperasi siswa nantinya. Itu aja. Oke, Oke, kita demonstrasikan dalam COD aja. Alright, COD berhasil. Nah, ketika kita telah melakukan suatu aktivitas yaitu pembelian, kita bisa lihat statusnya. Status pesanan kita itu di mana? Di ini Bapak Ibu sekalian. Tombol icon dari kanan nomor 2. Ini adalah status barang kita, yaitu masih menunggu konfirmasi dari si petugasnya sana. Nah, kalau misalnya kita salah atau salah kuantiti, entah salah memilih barang atau sebagainya, bisa kita batalkan pesanannya dulu Bapak Ibu sekalian. Dalam kurung masih berstatus belum dikonfirmasi. Ketika sudah dikonfirmasi, kita sebagai user tidak bisa membatalkan pesanan tersebut Bapak Ibu sekalian, oke? Bisa kita batalkan. Nah, pesanan dibatalkan otomatis ya keranjang kita atau status riwayat pesanan atau pembelian kita bakal ikut kosong juga Bapak Ibu sekalian. Oke. Kalau semisal beda kasus ketika kita ingin membayarnya. Kita beli satu. Nah, status akan terjadi dan nah, oke, sebentar. Oke, kita semisal kita kasusnya ingin memasukkan barang. Masukkan barang berhasil. Kita lihat barang yang ada yang telah dimasukkan oleh kita sendiri di sini Bapak sekalian di icon nomor 3 dari kanan. Ini adalah menu keranjang, sebelah keranjang lah tentunya Bapak sekalian. Dan juga di sini kita bisa memilih membayar satu produk atau lebih. Yang sebelumnya kita hanya bisa membayar produk itu aja, namun di keranjang ini bisa kita bayar barang-barang yang kita ingin beli tentunya Bapak sekalian dan lebih dari satu. Misalnya saya praktekkan di barang ini, kita masukkan keranjang, kemudian kita ingin bayar keduanya, kita tinggal pilih semua, lalu kita pilih pembayarannya. Nah, bayarannya kita pakai COD dulu aja. Cepat, COD berhasil. Nah, ini adalah ya riwayat chat lah, riwayat aktivitas kita, pesanan kita itu masih ditunggu konfirmasi. Tuh. Nah, kemudian sama seperti tadi, status pesanan yang kita beli akan muncul di riwayat pesanan, di icon nomor 2 dari kanan. Mungkin dari user gitu aja, dan yang terakhir kita bahas tentang icon yang paling kanan sendiri. Ini adalah profil kita, yaitu nantinya bakal ada muncul username-nya apa, email yang kita gunakan apa, role kita sebagai apa, dan juga button isi saldo dan logout, nah atau keluar. Dan kita bahas isi saldo Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bertujuan seperti halnya pada toko online lainnya atau ya toko online, kita bisa membayarnya lewat saldo yang ada di aplikasi. Nah, caranya kita bayar aja ini. Misal kita ingin isi saldo 10.000, nanti langsung aja masukkan saldo. Nah, bakal ada konfirmasi. Nah, konfirmasi terhadap admin nantinya. Karena ini masih belum sempurna, kita konfirmasi manual aja. Nah, lihat saldonya masih 2174 8347 83647. Ketika kita konfirmasi atau realnya itu nanti pembayarannya secara agen langsung itu udah dikonfirmasi selesai oleh admin, nanti saldo akan berhasil ditambahkan. Artinya bakal saldo bertambah Bapak Ibu sekalian. Dan saldo ini bertujuan seperti tujuannya bisa kita beli sebuah produk menggunakan saldo yang ada di aplikasi ini. Cepat. Nah, saldo akan berkurang, kemudian status pesanan akan terjadi atau dibuatlah. Sama halnya ketika kita pembayarannya memakai saldo dan kita batalkan pesanannya, otomatis uang kita akan kembali. Nah, akan kembali. Nah, mungkin itu aja dari sisi user atau siswa-siswinya. Kita lanjut ke sisi tugas. Jadi yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa koperasi siswa ini tidak hanya sebuah toko yang ada di sekolah, namun sebuah organisasi tentunya. Dan yang menjaga toko tersebut ialah siswa-siswa yang ikut dalam ekstra organisasi koperasi itu, dan ya ikutlah yang menjaga itu siswa-siswi yang ikut organisasi tersebut. Misal kita petugas ya. Dua tiga empat.
Nah, ini adalah sisi dari bagian staff. Dan tentunya di staff ini memiliki fitur yang ya tidak terlalu lengkap dibandingkan di sisi admin nantinya. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mengolah barang-barang yang ada di koperasi siswa, koperasi siswa ini. Nah, kemudian ini ada beberapa menu. Kita dari penjualan harian dulu Bapak sekalian. Dan nah, ini sebenarnya itu kita catat secara manual. Jadi ketika ya siswa membeli, kita sebagai pengurus pilih produknya apa dan ini sesuai yang ada di produk dan stoknya masih ada di koperasi, jumlahnya berapa. Nah, kita simpan. Pengurus nama kita ini siapa? Simpan. Nah, karena stok tidak mencukupi, stok tersedia nol. Ketika kita pilih produk yang nah, ini data penjualan berhasil disimpan dan stok diperbarui otomatis di dalam aplikasi tersebut akan data penjualannya akan tersimpan dalam rekap dan untuk stok jumlah pembelian yang telah dilakukan tadi, stoknya akan mengurangi stok yang ada di gudang tentunya itu. Dan kita lanjut ke produk. Nah, ini ditujukan ini adalah daftar produk untuk sekalian. Baik ya detail lah, detail tentang produk tersebut, tanggal masuknya kapan, namanya produknya apa, jenisnya apa, harga jualnya berapa, persediaan atau stoknya berapa, dibelinya berapa, dan foto tentunya, foto produknya. Nah, bisa kita cari di sini kalau sekalian. Misal tadi milikku. Nah, ini tadi kita cari. Kita lanjut ke di produk pesanan penjualan pesanan yang tadi. Nah, ini adalah pesanan tadi yang dimana tadi kan kita ketika ingin memesan itu ada konfirmasi dari sisi petugasnya yang atau penjaganya. Nah, disinilah kita misal ingin sudah memesan nunggu konfirmasi untuk mengupdate pesanan si user ini, kita konfirmasi dulu, kemudian berarti nanti statusnya diganti siap, yang artinya jadi realnya barangnya pun siap dan tinggal diambil oleh si siswa gitu. Nah, kalau udah siap, kalau statusnya diterima, artinya siswa telah menerima pesanan barang yang sebelumnya telah dipesan. Untuk mempersiapkan waktu kita lanjut, mungkin itu aja ya. Itu aja yang ada menu yang ada di bagian staff. Lanjut kita ke bagian sisi admin. Oke, kita lanjut ke bagian sisi adminnya. Nah, ini adalah dashboard di sisi admin yang bertujuan untuk ya fitur-fitur semuanya sudah lengkap di sini. Yang bertujuan untuk manajemen barang, penjualan, rekap data atau saldo atau penanganan saldo, dan fitur-fitur yang menunjang untuk user atau siswa ini dapat mudah lah untuk melihat barang, melakukan isi saldo, ataupun membuat pesanan, dan serta mempermudah manajemen di dalam mengatur barang masuk, barang keluar yang ada di koperasi siswa ini. Kita lanjut ke pola manajemen barang. Nah, ini adalah di barang. Ini adalah barang-barang yang ada tentunya yang tersedia di koperasi siswa. Bisa dicari. Kemudian jenis produk. Nah, ini berkaitan ketika kita ingin menambah barang yang sebelumnya belum ada. Nah, jenisnya pastinya berbeda-beda. Nah, karena itu kita masukkan jenis produknya di sini, apakah itu cair, obat-obatan maupun yang lainnya. Tuh, sel cair tambah. Nah, otomatis jenis cair akan bertambah di database. Nah, itu berkaitan dengan form tambah barang di sini. Misal ada barang baru lah, harga awalnya 3.000, harga jualnya 5.000, barangnya apa, jumlah stoknya 100, karangannya lebih dari Shopee, gambarnya dan jenis. Nah, jenis lagi yang telah kita tambahkan akan muncul dan kita bisa memilih jenis produknya itu apa. Kemudian kita simpan untuk menambahkan produk di koperasi kita. Nah, kemudian kita lanjut ke restock barang. Nah, ini adalah restock. Seperti namanya, untuk restock barang yang ada di SMK 1 di koperasi siswa. Nah, misal kita restock aqua, tadinya aquanya kan 100. Kita restock tambah lagi 200. Ini sudah tanggalannya.
Stok berhasil ditambahkan dan layak disimpan. Barang yang tadi semulanya 100, aku akan aku. Nah, karena kita restock barangnya plus 200, maka stok yang tersedia adalah 300. Tuh. Oke, kita lanjut ke penjualan. Nah, ini input penjualan ya persis sih sama yang tadi di staff, tapi di ini di sisi admin. Tentunya fiturnya juga sama. Kita lanjut ke data penjualan. Nah, data-data yang dimasukkan baik lewat admin maupun lewat staff, data-data tersebut akan tersimpan tapi di dalam data penjualan ini, Bapak-Ibu sekalian. Dan tentunya bisa kita filter juga sesuai yang kita mau. Karena tidak ada penjualan di hari rentang sekian sampai sekian, maka data tidak ditemukan. Tuh, kalau misalnya ada, maka data ditemukan. Sebenarnya tadi itu Januari 31. Nah, tadi akan muncul Bapak sekalian. Lanjut kita ke pesanan. Nah, ini sama halnya seperti yang ada di menu staff. Tentunya ini memiliki fitur yang sama yang ada di staff. Bisa cari, bisa diterima juga ini. Kemudian ini ada pesanannya. Pesanan yang dibatalkan itu ada apa aja. Yang selesai atau sudah diterima itu berapa aja. Nah, itu ada di sini. Bisa kita filter juga ketik nama, misal harga tanggal terbaru, harga tertinggi, kita filter karena ini masih berlaku. Misal sampai oh ya karena punya ada otomatis data-data yang ditampilkan akan sesuai dengan filter yang kita inginkan. Itu. Kemudian kita lanjut ke laporan. Nah, ini kayak ya simbolnya laporan barang. Misal hari ini kita mencetak lah. Ini untuk cetak laporan sebagai bukti fisik bisa kita print juga kan ya. Bisa cetak. Gini. Bisa dicetak. Nah, yang cetak nantinya. Nah, kita lanjut mungkin untuk laporan sama saja, hanya berbeda laporannya itu tentang apa gitu. Kita lanjut ke pengguna. Nah, seperti yang telah saya sampaikan pada awal tadi bahwa akun user atau siswa-siswi itu hanya akun yang bisa ditambahkan oleh admin. Dan tentunya ketika ingin membuatnya, siswa-siswi itu harus terdaftar dulu dalam SMN 1 Kota Probolinggo dan menjadi siswa-siswi atau anggota keluarga dari SMN 1 Kota Probolinggo. Di luar itu, maka tidak diperkenankan. Karena memang tujuannya hanya untuk siswa SMN 1 Kota Probolinggo. Dan tentunya memiliki masa aktif yang telah di-default, yaitu dari awal kita menginjakkan kaki dan daftar sebagai siswa menjadi siswa, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12, yang hitungan kotornya adalah 3 tahun. Dan kalau misalnya lebih dari 3 tahun, otomatis akun akan dinonaktifkan dan otomatis dihapus gitu kan. Nah ini ya, sebagai admin tentunya dapat tambah pengguna, baik nambah admin lagi atau user atau staff lagi gitu. Kita lanjut kegiatan. Nah ini untuk kegiatan seperti yang telah saya sampaikan bahwa koperasi siswa yang ada di SMK 1 bukan hanya toko, tapi selain toko dia juga sebuah organisasi. Nah kegiatannya itu bisa kita masukkan di sini sama kegiatan di form ini. Fotonya, nah, dokumentasinya mana, kegiatannya apa, deskripsi kegiatan itu tentang apa. Dan kemudian kita lanjut ke agen saldo. Dan ini untuk tambah saldo manual tadi ya. Tadi kan di bagian user saat kita ingin menambahkan saldo aplikasi, ada pilihan agen langsung. Nah, agen langsung inilah yang manual akan dimasukkan saldonya oleh admin sesuai nama penggunanya. Misal tadi Rizky, nominal saldonya 100 tambah saldo. Saldo berhasil, saldo akun di Rizky akan bertambah 100.000 gitu. Ini pengajuannya. Tadi di user itu kan pengajuan. Nah, di user yang besar yang telah kita lakukan tadi, kita kompilasi. Nantinya saldo bakal bertambah sesuai nominal. Nah, gitu. Ini tambahannya sih kayak logo aja. Bisa diedit juga chatnya. Itu aja. Kita lengkap karena udah semuanya selesai saya presentasikan. Begini aja presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang.